Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuka Saputri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil askep saya ketika di Rumah Sakit Dr. Rizka Tulungagung ketika di ruang ICU dengan masalah CKD atau chronic kidney disease. Definisinya, CKD atau penyakit ginjal kronis didefinisikan sebagai kerusakan ginjal untuk sedikitnya 3 bulan dengan atau tanpa penurunan glomerulus filtration rate atau GFR. CKD atau gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai kondisi di mana ginjal mengalami penurunan fungsi secara lambat, progresif, irreversibel, dan samar atau insidius, di mana kemampuan atau tubuh gagal dalam mempertahankan metabolisme cairan dan keseimbangan elektrolit, sehingga terjadi uremia atau azotenia. Etiologinya, yang pertama infeksi, misalnya pyelonefritis kronik, glomerulonefritis. Yang kedua, penyakit vaskular hipertensif, misalnya nefrosklerosis benigna, nefrosklerosis maligna. Yang ketiga, penyakit metabolik, misalnya DM atau diabetes, gout atau asam urat, hiperparatiroidisme, dan amiloidisme. Yang keempat, nefropati toksik, misalnya penyalahgunaan analgesik, nefromatik timbal. Yang kelima, nefropati obstruktif, misalnya saluran kemih bagian atas, kalkuli neoplasma, fibrosis netroperitoneal, saluran kemih bagian bawah, hipertrofi prostat, struktur uretra, anomali kongenital pada leher kandung kemih dan uretra. Yang keenam, batu saluran kencing yang menyebabkan hidrolitiasis. Komplikasi: A. Hiperkalemi akibat penurunan sekresi asidosis metabolik, katabolisme, dan masukan diet berlebihan. B. Perikarditis, efusi perikardial, dan tamponat jantung akibat retensi produk sampah uremik dan dialisis yang tidak adekuat. C. Hipertensi akibat retensi cairan dan natrium serta malfungsi sistem renin, angiostensin, aldosteron. Do. Anemia akibat penurunan eritropoietin. E. Uremia akibat peningkatan kadar urin dan dalam tubuh. F. Gagal ginjal akibat peningkatan kerja jantung yang berlebihan. G. Malnutrisi karena anoreksia, mual, dan muntah. Pemeriksaan penunjang: yang pertama radiologi, yang kedua foto polos abdomen, yang ketiga pielografy intravena, yang keempat USG, yang kelima renogram, yang keenam pemeriksaan radiologi jantung, tulang, dan paru, yang ketujuh EKG, yang kedelapan biopsi ginjal, yang kesembilan pemeriksaan laboratorium. Manifestasi klinis: menurut Long tahun 1996, gejala dini berupa sakit kepala, kelelahan fisik dan mental, berat badan berkurang. Gejala yang lebih lanjut: anoreksia, mual disertai muntah, nafas dangkal atau sesak nafas. Sedangkan menurut Suyono 2001, yang pertama gangguan kardiovaskular seperti nyeri dada dan sesak nafas akibat perikardi. Yang kedua gangguan pulmoner atau nafas dangkal dan batuk dengan spuntum kental. Yang ketiga gangguan gastrointestinal. Yang keempat gangguan muskuloskeletal. Yang keenam gangguan intergumen. Yang ketujuh gangguan endokrin. Berikut askepnya. Askep keperawatan pada pasien Tuan M di ruang ICU 1. Pengkajian: identitas klien, nama Tuan M, umur 70 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMP, pekerjaan supir truk, alamat Subantoro Boyolangu, RT 2 RW 1, tanggal masuk rumah sakit tanggal 22 Desember 2019, tanggal pengkajian tanggal 23 Desember 2019, diagnosa medis CKD. B. Keluhan utama: PX merasa sesak nafas,
riwayat penyakit sekarang, PX mengalami sesak nafas setelah pulang bekerja, kemudian dibawa ke klinik terdekat dan langsung dirujuk ke rumah sakit Dr. Iska. PX sempat mendapat perawatan di IGD pada tanggal 22 Desember 2019. Kemudian untuk perawatan lebih lanjut, PX dipindahkan ke ruang ICU 1 pada tanggal 22 Desember 2019 pada pukul 18.30. Riwayat penyakit dahulu. PX tidak mempunyai riwayat penyakit terdahulu seperti DM, stroke, hipertensi. Riwayat penyakit keluarga. Keluarga PX tidak mempunyai riwayat penyakit seperti DM, stroke, dan hipertensi. Pola kebutuhan dasar sehari-hari. Yang pertama, nutrisi. Di rumah, PX makan dengan tidak teratur. Di rumah sakit, PX makan dengan teratur dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, pola eliminasi. Di rumah, PX BAB 2 kali sehari, BAK lancar sebelum sakit. Sedangkan di RS, BAB 1 kali sehari, BAK terpasang kateter, produksi urin minimal. Yang ketiga, pola istirahat tidur. Di rumah, PX tidak tidur dengan tidak teratur. Di rumah sakit, PX cukup teratur dalam tidur. 4. Pola aktivitas. Di rumah, PX bekerja sebagai supir truk. Di rumah sakit, PX hanya tirah baring. Personal hygiene. Di rumah, PX mandi 3-4 kali sehari. Di rumah sakit, PX hanya diseka oleh perawat. Pola peran keluarga. Di rumah, PX sangat menyayangi keluarga. Di rumah sakit, keluarga PX sangat mendukung kesembuhan PX. Pola spiritual. Di rumah, PX beribadah tepat waktu dan teratur. Di rumah sakit, PX hanya bisa berdoa. F. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum. Cukup GCS 456, terpasang infus, O2 nasal kanul, terpasang monitor, dan SpO2. Kesadaran kompensmatis. Tanda-tanda vital, tekanan darah 134/85 mmHg, nadi 84 kali per menit, tinggi badan 175 cm, pernafasan 18 kali per menit, temperatur 37 derajat Celcius, berat badan 63 kg. Kepala dan leher. Kepala, infeksi mesokepal, palpasi, tidak terdapat pembengkakan. Mata, konjungtiva anemis dan simetris. Hidung, bentuk simetris, terpasang O2 nasal kanul. Mulut dan tenggorokan, mukosa bibir kering, berbentuk simetris. Wajah, simetris. Telinga, bersih, tidak ada serumen. Leher, infeksi, tidak terdapat pembengkakan. Palpasi, tidak terdapat pembesaran tiroid. Toraks, paru-paru, infeksi, bentuk dada normal. Pengerahan nafas kanan-kiri simetris. Palpasi, tidak ada nyeritikan. Perkusi, bunyi nafas sonor. Auskultasi, terdengar bunyi vesikuler. Jantung, inspeksi, dada simetris. Palpasi, tidak ada nyeri tekan. Perkusi, suara normal pelan. Auskultasi, lubduk, tidak ada tambahan. Payudara dan ketiak. Infeksi, tidak terdapat kelainan. Palpasi, tidak terdapat pembengkakan. Bagian abdomen, infeksi, bentuk simetris. Palpasi, tidak terdapat nyeri tekan. Perkusi, tidak terdapat kembung. Auskultasi, bising usus 12 kali per menit. Punggung, tidak ada kelainan bentuk simetris. Genitalia, terpasang kateter, produksi minimalis. Ekstremitas atas, terpasang infus di tangan sebelah kanan. Di ekstremitas bawah tidak terdapat gangguan gerak. Kulit dan kuku. Kulit, warna kulit lansa turgor sedikit kering. Kuku CRT 3 detik. Kuku terlihat bersih dan tampak pendek. Pengobatan. Yang pertama, infus RL 7 TPM 750 cc untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. OMZ 3x4 infus mengatasi gangguan lambung seperti asam lambung. Yang ketiga, lasik 3x40 infus diberikan untuk membantu mengobati retensi cairan atau edema. Yang keempat, Shire NTG 20 mg per jam infus untuk mengobati gagal ginjal. Yang kelima, nasal kanul 2-4 lpm. Selanjutnya bagian analisa data. Yang pertama, DS. PX mengatakan sesak dan
sakit saat minum. DO, PX menggunakan asal kanul 2-3 lpm, PX lemas. TTV, TD 134/85 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, RR 18. Penyebab atau etiologi, gangguan jaringan ikat. Selanjutnya menyebabkan gagal ginjal kronik. Kemudian proteinuria, menyebabkan kadar protein dalam darah menurun sehingga penurunan tekanan osmotik dan menyebabkan cairan keluar ke ekstravaskular. Selanjutnya menyebabkan edema dan berakhir dengan volume cairan lebih dari kebutuhan. Masalah keperawatannya, volume cairan lebih dari kebutuhan. Yang kedua, DO, kulit kering, wajah PX pucat. TTV, TD 134/85 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, RR 18 kali per menit. Etiologi, infeksi, menyebabkan reaksi antigen. Selanjutnya GVR menurun, menyebabkan gagal ginjal kronik. Selanjutnya sekresi protein terganggu, menyebabkan uremia dan berakhir dengan kerusakan integritas kulit. Masalah keperawatannya, kerusakan integritas kulit. Yang ketiga, DO, PX merasa sesak. PX menggunakan asal kanul 2-3 lpm. TTV, TD 34/85 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, RR 18 kali per menit. Etiologi, gagal ginjal kronik. Selanjutnya retensi Na, menyebabkan gangguan produksi protein. Selanjutnya ureum bersifat basah. Kemudian alkalosis respiratorik, menyebabkan pola nafas tidak efektif. Masalah keperawatannya, pola nafas tidak efektif. Berikutnya diagnosa keperawatan. Yang pertama, volume cairan lebih dari kebutuhan berhubungan dengan penurunan tekanan amiotik yang menyebabkan edema. Yang kedua, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan sekresi protein terganggu yang menyebabkan pruritus. Yang ketiga, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan produksi protein yang menyebabkan uremia bersifat basah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.